Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, saya Madi Sukrana Karang hari ini kembali hadir dalam Perempuan Bali Bicara. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian global. Bahkan survei yang telah dilakukan mengungkapkan lebih dari 50% rumah tangga mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi COVID-19. Lalu, apa yang harus dilakukan masyarakat? Haruskah pasrah dan menyerah? Bagaimana pula peran PKK terhadap ekonomi keluarga, khususnya rumah tangga? Nah, di hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di masa pandemi COVID-19. Sudah hadir Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu DRA Nimade Swastini MSI. Om Swastiastu Bu Kade. Swastiastu. Apa kabarnya Bu Kade? Becik. Sehat ya Bu ya? Sehat. Baik, hari ini mewakili Ibu Ketua tentunya. Baik, terima kasih sudah hadir di studio. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi. Beliau dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kebetulan juga padahal ini kesempatan ketemu sama Ibu loh, teman lama Ibu Ketua. Dr. Sayu Ketesutrisna Dewi. Om Swastiastu Ibu Sayu. Apa kabarnya Bu? Astungkara sehat. Sehat ya Bu ya? Iya. Wah, ini ada selentingan Ibu satu level sama Ibu Putri, Ibu Iya, Ketua. teman 3 angkatan ya. Teman 3 angkatan maksudnya? Ya, dari SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Waduh, Iya. Bu. Ini mumpung Ibu Ketua nggak ada, Iya. mau tanya ini, bagaimana sih Bu sepak terjangnya seorang Bu Putri dulunya Bu? Pokoknya asal Sewaktu sudah masih gadis di kan waktu arah itu. kesenian gitu, beliau aktivis nomor 1. Aktivis Senian tradisional, modern, oke pokoknya. Baik, Iya. siapa yang nggak kenal Bu Putri ya Iya, waktu itu ya? jadi teater, kebetulan saya juga sering ikut-ikut dengan Saya pernah beliau. kepo dengan CV-nya Bu Putri ini. Iya. Bahkan juara 1 tari Trunajaya dan Tari tari Trunajaya, oleh iya, Tamu tari, Lilingan ya Bu ya betul. waktu itu ya. Nggih. Waktu itu Ibu nggak ikut lomba, Bu Udah, Sayu? kalau tari saya agak kurang ya. Kalau di teater ya. Ya, beliau pasti juara 1 peran utama wanita biasanya. Oke, baik. Berarti kalau kita melihat sepak terjang seorang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK hari Luar biasa, ini, luar yang biasa. kesana kemari, itu tidak ada alasannya ada ternyata sejak muda pun sudah sangat sangat, aktivitasnya sangat luar Panggung biasa. itu sudah menjadi santapan beliau sehari-hari kayaknya ya, panggung pertunjukan. Oke, sekarang pun beliau juga harus melakukan hal yang sama ya untuk betul. masyarakat yang lebih luas tentunya. Iya. Baik, terima kasih Bu Sayu sudah hadir. Nanti kita akan Oke, bincang-bincang Bu sama-sama. tentang usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di masa pandemi COVID-19 ini sendiri. Bu Kade kan juga sering turun walaupun saat ini di saat pandemi ini sendiri. Ini ada bedanya kan, tidak turun secara langsung, tetapi pasti tahu dong kondisi atau kita pernah mendengar situasi masyarakat saat ini dalam saat pandemi ini sendiri. Kita tidak boleh menyerah, begitu wanti-wantinya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Jangan mengeluh. Nah, seperti itu. Ibu melihat bagaimana kondisi di masyarakat sebenarnya, Bu? Jadi gini deh, kami dari Tim Penggerak PKK jadi menyampaikan bahwa usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K PKK di masa pandemi itu sangat sangat penting menopang ekonomi keluarga. Karena UP2K itu sendiri jadi usaha itu adalah dilakukan oleh baik perorangan maupun kelompok yang mana modal dasarnya itu dari swadaya masyarakat, bisa juga dari pemerintah dan dari donasi dari lembaga donor swasta maupun pemerintah. Nah itu disampaikan bahwa UP2K tersebut kita di kader-kader selaku ibu-ibu kader PKK diharapkan di masa pandemi ini tidak mudah menyerah. Memang itu arahan dari beliau sesering mungkin disampaikan dan kita harus aktif, kreatif dan berinovasi. Yuk sama-sama, karena ibu-ibu kader PKK itu mempunyai multitasking, yaitu multitalentanya agar ditunjukkan semua bagaimana caranya supaya kita tidak terpuruk di masa pandemi COVID-19 ini. Kita dapat menghidupi keluarga itu, menopang yang mana suami kehilangan pekerjaan. Jadi kita selaku ibu-ibu kader PKK di keluarga
bisa membantu suami membuat usaha dari kecil, sekecil apapun usaha itu pasti ada manfaatnya. Jadi jangan takut dulu. Bagaimana kalau kita umpamanya membuat usaha ini nanti tidak laku seperti itu. Mari kita sama-sama ibu-ibu kader PKK dimanapun berada di Provinsi Bali, Titi yang harapkan di masa pandemi COVID-19 ini tidak mudah menyerah. Mari kita bersama-sama bahu-membahu bahwa mungkin ada yang mempunyai keahlian atau sekaranglah tunjukkan peraturan-peraturan sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah. Kita sudah sosialisasikan juga melalui media radio dan juga televisi, di Bali TV juga. Itu ada peraturan gubernur tentang bagaimana kita menggunakan busana adat. Nah, kita mempunyai keahlian menjarit. Umpamanya Selasa kita pakai endek, sudah itu hari Kamis kita pakai baju adat, yuk kita tunjukkan bahwa kita bisa menjarit dan itu adalah peluang. Jadi kita ibu rumah tangga, kita harus bisa melihat apa yang diperlukan oleh pasar. Jadi supaya apa yang kita usahakan itu bisa mendapat peningkatan pendapatan keluarga. Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya rumah tangga untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Baik Bu Kade, Bu Sayu, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini bagaimana usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di masa pandemi COVID-19. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Perempuan Bali Bicara kembali hadir, tentunya mengangkat sebuah topik bagaimana usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di masa pandemi COVID-19. Masih bersama Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu Made Swastini, dan juga ada seorang akademisi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD, Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi tentunya, Ibu Sayu tentunya ya. Bu Sayu, ini kalau tadi Bu Kade mengatakan, waduh ini ternyata perempuan-perempuan Bali ini multitasking. Nah ini dia. Ibu melihat nggak sih Bu, kondisi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, khususnya di Bali ini sendiri, selama pandemi ini sendiri, kondisinya seperti apa Ibu? Baik, kalau boleh kita katakan ya, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun yang terjadi pasti kita kembali ke rumah ya. Pasti kembali rumah. Jadi rumah tangga itu merupakan fondasi dari semua aktivitas dari masing-masing anggota keluarga. Pasti pulang ke rumah kan gitu. Nah sekarang di dalam sebuah rumah tangga itu tentu harus bekerja sama. Ibaratkan ini perusahaan ya, harus berbagi peran kan gitu ya. Berbagi peran, saling memotivasi satu sama lain kan gitu. Nah terkait dengan situasi pandemi yang ada sekarang, tentu saja support dari keluarga itu sangat penting ya. Support dari keluarga sangat penting, terutama dari ibu-ibunya nih. Karena biasanya ibu-ibu sebenarnya yang menjadi decision maker tuh ibu-ibu ya. Mau beli apa, keputusannya pasti di tangan ibu ya. Jadi bendaharanya di ibu ya. ATM-nya di ibu-ibu ya. Kasirnya di ibu, kasirnya. Jadi ibu-ibu itu pasti menjadi pengambil keputusan. Mau makan apa, mau di mana kan gitu, mau pakai apa. Biasanya ibu yang menentukan. Artinya peran ibu itu sangat penting sekali dalam keluarga. Begitu juga terkait dengan pengaturan atau manajemen pendapatan dan pengeluaran kan gitu. Jadi tergantung ibunya nih kan gitu. Jadi seberapa kerannya mau diputer kan gitu masih tergantung pada ibu. Sehingga dalam urusan finansial ibu sangat berperan kan gitu. Nah, terkait dengan situasi yang dihadapi sekarang dan ini yang mengalami ini kan tidak satu rumah tangga, dua rumah tangga, tiga, tapi kita semua gitu ya. Kita semua mengalami itu, sehingga akan sangat bijak kalau ibu-ibu juga mulai berpikir kan gitu ya, mengatur strateginya bagaimana. Yang namanya cukup itu mungkin nggak terbatas ya, secukupnya cukup bagaimana kan gitu, nggak terbatas ya. Jadi kita harus tetap ada batasan-batasan itu.
Salah satunya ya meningkatkan pendapatan, kemudian menurunkan biaya, kan gitu. Nah, meningkatkan pendapatan di situasi pandemi, apakah mungkin gitu? Mungkin, tetapi perlu perjuangan yang keras. Baik. Terus gimana caranya supaya tidak mengalami tekanan keuangan, kan gitu ya? Nah, salah satu cara yang lainnya itu selain meningkatkan pendapatan dan itu sulit kan itu, adalah dengan menekan biaya. Mengurangi shopping misalnya ya, mengurangi bepergian kan gitu, itu kan salah satu. Kemudian berpikir berdasarkan kebutuhan bukan keinginan gitu. Baik. Misalnya pakaian masih ada ya udah jangan beli dulu kan gitu. Dan kita harus menghayal gitu, membayangkan seakan-akan ini panjang sekali tidak akan pernah berakhir. Baik. Kalau kita berpikir ini besok pasti selesai, kita akan lengah. Coba kita bayangkan ini tidak akan berakhir. Mungkin kita lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran. Itu sih menurut saya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga khususnya ini sendiri untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Seperti itu. Betul. Kan Bu? Ya, jadi sumber-sumber pendapatan itu dalam situasi seperti ini kira-kira apa ya? Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin bisa kita supply atau bisa kita lakukan. Ya, itu. Seperti kata Bu Kade ini sendiri Bu Sayu, berarti ada hal-hal yang ternyata yang tidak pernah kita terpikirkan sebelumnya, walaupun pada saat sebelum pandemi kita merasa di zona yang sangat nyaman sekali, sangat aman sekali, tetapi tiba-tiba blek, seperti membalikkan telapak tangan, kita berada di zona dan yang kita tidak langsung nyaman. Gitu ya. Berarti semua kreativitas, ide-ide multitasking dari seorang ibu itu bisa dipergunakan saat ini, seperti itu. Ada sesuatu yang mungkin sebelumnya terlupakan oleh kita, bukan terlupakan ya. Kita tidak pandang sebagai sesuatu yang penting, akhirnya sekarang kita sadari. Katakanlah kalau dalam dunia pendidikan, dulu kan ada pelajaran keterampilan. Kita sering abaikan ya, disuruh keterampilan ini, ada kata menjahit, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Gitu. Dulu pernah mendapat pelajaran PKK ya Bu? Ya itu, padahal itu penting banget menurut saya. Kelihatan usia kita ya. Jadi jangan pernah kita mengabaikan ya keterampilan atau hobi memasak, menjahit, menyulam. Kan gitu ya. Terus kalau kita orang Bali misalnya buat canang ya, bisa nues, itu bisa menjadi ini. Mungkin tadinya kita bikin canang untuk keperluan pribadi aja, kenapa enggak untuk tetangga misalnya, dapat 10 rumah aja oke, kan gitu. Artinya bahwa keterampilan-keterampilan itu kalau kita mau mengaturnya gitu ya, itu bisa menjadi sebuah bisnis gitu. Begitu juga dengan hobi. Hobi biasanya kan menghabiskan uang ya. Hobi itu mahal kan. Nah, bagaimana caranya sekarang supaya hobi ini mendatangkan uang? Itu mungkin yang perlu digali lagi. Jadi ayo kita lakukan semacam self evaluation gitu ya, evaluasi diri. Ternyata saya punya kemampuan ini kok saya abaikan ya selama ini gitu misalnya. Oh, saya punya relasi begini kok saya anggap bukan aset itu gitu misalnya. Bahwa teman itu adalah juga pasar buat kita kan gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan pertemanan itu tanpa merugikan teman ya, tetapi juga tidak merugikan diri sendiri. Jadi ada hasil lah dari pertemanan. Katakanlah grup arisan gitu ya. Ayo kita manfaatkan, mereka juga kan pangsa pasar juga kan. Itu. Jadi luaskan pertemanan gitu salah satunya, jaga pertemanan itu adalah akses pasar yang luar biasa. Oke, gitu. baik. Kita berbicara tentang masyarakat Bali ini sendiri. Kita mengetahui kultur masyarakat Bali juga berpengaruh juga kah terhadap? Sangat menurut saya. Begini, saya pernah dulu ikut sebuah kompetisi ya, kompetisi penggerak wirausaha nasional. Pertanyaan dari juri begini, apa yang akan Anda lakukan di tengah-tengah situasi masyarakat Bali, ini yang menurut mereka ya, satu, prianya cenderung gengsinya gede, gitu mereka. Kemudian perempuannya jauh kelihatan seperti pekerja keras. Jadi dalam mengembangkan kewirausahaan, apa yang Anda lakukan dalam situasi seperti itu? Jadi wanita Bali terkenal dengan pekerja kerasnya itu. Jadi maksudnya kan mereka untuk menjaga keseimbangan ini, mendorong para prianya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin salah satu stereotip yang keliru kelihatannya ya tentang masyarakat Bali.
kalau menurut saya gitu mungkin disebabkan karena para seniman dulu, mungkin seniman asing gitu ya, melihat suasana Bali sore hari para pria pegang megecel gitu ya, megecel, kemudian minum-minum tua. Nah, mereka tidak tahu bahwa dari subuh itu, dari mungkin jam 1 subuh mereka sudah menjaga subaknya ininya pengairannya untuk sawahnya kan gitu ya. Sampai akhirnya siang, sore baru mereka pulang kan ingin istirahat. Sehingga di pempatan jalan biasanya kan gitu. Sehingga kesannya pria Bali itu santai gitu ya. Sementara mereka di sawah perempuannya juga tidak tinggal diam kan gitu. Jadi mereka kata kenapa kok perempuan Bali cenderung bekerja keras. Nah ini mungkin perlu disyukuri juga ya kondisi kita di Bali secara adat waktu itu ya, syukurnya kan kemudian ada perda yang akhirnya menolong gitu. Jadi perempuan Bali itu secara apa namanya ya, dalam pandangan masyarakat kan hampir tidak memiliki hak yang seimbang dengan pria. Sehingga mungkin dari baru lahir udah dididik kamu harus mandiri, kamu harus begini, harus bisa ini sendiri. Kalau beli rujak jangan minta sama orang lain kayak gitu. Nah, itu salah satu yang membuat kita mau tidak mau perempuan Bali harus bekerja. Jadi walaupun mungkin dia menikah ke rumah orang yang cukup kemampuan secara ekonomi, tapi saya yakin hampir semuanya memilih untuk tetap punya penghasilan sendiri. Nah ini merupakan modal ya buat kita yang berakar dari tradisi budaya, dan itu menurut saya menguntungkan sebenarnya ya, hal yang positif bagi perempuan Bali, sehingga perempuan Bali itu kan jadi tangguh gitu, tahan banting apapun kondisinya ada aja yang dikerjakan kayak gitu. Ya, itu menolong dalam kondisi seperti ini. Baik, Ibu Kade, seperti kata Bu Sayu tadi, ini banyak sekali hal-hal yang bisa ternyata dilakukan pada saat pandemi ini sendiri untuk mendapatkan atau memperoleh tambahan pendapatan. Nah, kita mengetahui kondisi ekonomi Indonesia termasuk juga di Bali ini mengalami hal yang sangat-sangat bisa di titik nadir ya. Mungkin ya, titik terendah mungkin ya sepanjang sejarah. Ya, selama ini. Nah, selama ini Bali tergantung sama pariwisata. Kemudian akhirnya pemerintah pun, Mas Bung Karno sudah membuka keran pariwisata kembali kan. Nah, ini sendiri. Apa yang Ibu bisa lakukan atau peran PKK ini sendiri lakukan terhadap masyarakat agar bisa, ayo dong kita bisa bertahan dalam situasi pandemi saat ini? Jadi yang bisa kami sampaikan, jadi kita tidak boleh menyerah, itu nomor satu. Di masa pandemi ini mari kita bersama-sama, kita harus cerdas. Iya, seperti kata Bu Sayu ini perempuan Bali dalam rumah tangga adalah kasirnya. Kasirnya bahkan mungkin bukan hanya kasir ya. Dia sebenarnya juga manajer kali. Manajer, kasir, apa ya nama chef juga, bendahara gitulah. Ya, untung-untung nih masih punya tabungan. Seperti itu. Iya, betul itu. Jadi walaupun di masa pandemi kita juga mengharapkan, karena di masa pandemi ini banyak dulu yang kerja di pariwisata itu investasinya itu ya rumah sama mobil, itu banyak tanah juga. Nah, di masa pandemi ini menjualnya susah. Jadi uang yang dia tabungan dia tidak punya sama sekali. Nah sekarang itu menjual susah, inilah yang jadi permasalahan. Maka dari itu Ibu Ketua selalu mengajak, mari kita walaupun sekecil apapun yuk kita sisihkan. Jadi dengan menabung di masa pandemi ini kita bisa keluar dari terpuruknya ekonomi keluarga tersebut. Jadi dengan sedikit-sedikit kita menabung, karena dari dulu ini salah satu dari 10 program pokok PKK yaitu di perencanaan sehat. Jadi ada di sana, dan itu satu kegiatannya adalah menabung. Sekecil apapun kita manfaatkan nanti pada saat pandemi COVID ini, kita bisa manfaatkan kalau kita menabung. Kalau investasi itu yang tadi Titiang bilang, karena investasi itu sekarang siapa yang bisa beli tanah, siapa yang bisa beli mobil, rumah lagi, apalagi rumah itu memang merupakan suatu kebutuhan. Tetapi di masa pandemi ini kita tidak mungkin kita bisa bertahan hidup kalau kita tidak punya uang. Jadi kita tidak punya tabungan. Ini yang perlu disikapi oleh ibu-ibu kader PKK di Provinsi Bali dimanapun berada. Di sana kita tidak boleh menyerah. Jadi kita harus cerdas. Di sini sesuai dengan visi dari gerakan PKK yang terbaru yang baru kita terima 3 hari yang lalu kita baru terima, yaitu visi dari gerakan PKK tersebut, yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya.
beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Nah, itu visinya. Jadi selain visi itu ada 5 misi yang harus kita juga lakukan, dan untuk mencapai visi misi tersebut bahwa di sini ada gerakan nasional, yaitu gerakan keluarga pelopor perubahan. Jadi itu ditentukan oleh 4 agenda prioritas, yaitu 1, ketahanan ekonomi, revolusi mental, lingkungan hidup, dan pelayanan dasar. Baik. Itulah gerakan PKK itu begitu strukturnya, sistematisnya, dari pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai kecamatan dan desa kelurahan. Sehingga pedoman yang harus dipergunakan itu harus sama, jadi dari tingkat pusat sampai ke desa kelurahan. Inilah yang menjadi peluang bagi gerakan PKK, sehingga apapun pekerjaan, apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi masif. Jadi akan menjadi masif karena dari pusat sampai ke desa kelurahan. Baik. Kalau saja tadi yang disampaikan oleh Ibu Sayu, itu kita bisa sampai ke desa kelurahan, kita bisa menyampaikan bahwa ini loh yang harus dikerjakan. Di masa pandemi ini kita jangan menyerah, mari kita bergerak bersama-sama di keluarga, saling bahu-membahu, di mana kita bisa membuat keterampilan, tetapi kita tidak bisa memasarkan secara digital. Karena kita harus keluarga, itu harus mulai dari keluarga itu pelopor perubahan tersebut. Biasanya kita menjual face to face, jadi sekarang tidak bisa kita berkumpul, berkerumun, kita manfaatkan digitalisasi. Jadi itu ada modernisasi organisasi PKK, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Baik. Jadi seperti itu. Jadi kita punya putra-putri yang senang dia punya foto-foto, yuk kita pasarkan. Tetapi jangan salah, yang mana pasar kita, yang mana usia kita untuk dipasarkan itu di mana sebetulnya yang tepat, sehingga pasar kita bisa masuk. Jadi kalau umpamanya di dalam keluarga itu punya keterampilan satu, sedangkan yang satu bisa mengunggahnya di media sosial, itu akan menjadi klop. Jadi peningkatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan di samping tadi sudah disampaikan bahwa ini juga penghematan. Jadi selain peningkatan, kita juga perlu penghematan pengeluaran di sini, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada gerakan PKK itu, yaitu terwujudnya keluarga yang sejahtera dapat terwujud melalui UP2K PKK. Iya, baik. Seperti kata Bu Sayo, ini dalam keluarga ini saling support seperti itu. Iya, baik, betul. kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Perempuan Bali Bicara, bagaimana UP2K di masa pandemi COVID-19 ini sendiri. Kalau berbicara tentang Dr. Sayu Ketutrisnadewi ini, CV-nya banyak banget ini, saya baca penghargaan juga banyak banget ini CV ya. Yang terbaru adalah Inspiring Inovatif Profesional dari Pusat Prestasi Indonesia. Nah, ini di samping founder juga dari Indonesia Yes, kemudian Prascita Empowerment, kemudian Gatra Wira Usaha. Bu Sayu, Ibu melihat nggak sih Bu, dampak apa yang ditimbulkan terhadap terhadap dunia usaha di pandemi COVID-19 ini sendiri, Bu? Mungkin sebelum ke dunia usaha kita lihat secara global dulu ya. Pendapatan berkurang kan gitu ya. Jadi daya beli menurun. Ditambah lagi dengan peningkatan pengangguran, jadi akibat ditutupnya berbagai macam perusahaan dalam jangka waktu yang panjang kan, ini sudah hampir 2 tahun, berarti tingkat pengangguran meningkat, Betul. daya beli menurun. Nah, kalau tidak kita sikapi ini dengan baik, ini akan memicu hal-hal yang negatif. Dalam keadaan tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, kira-kira emosional seseorang bagaimana kan gitu ya? Dikit-dikit gitu pasti udah naik darah kan gitu ya. Jadi kalau ini tidak dikelola dengan baik, mungkin juga bisa memicu permasalahan-permasalahan ya dalam rumah tangga gitu ya. Akibat masing-masing tidak menyadari, tidak bisa mengelola emosinya dalam keadaan terjepit gitu ya seperti ini. Itu juga harus disadari. Bayangkan tidak ada uang,
tidak ada pekerjaan, terus dalam rumah tangga berantem terus. Nah, apakah mungkin rezeki akan muncul dalam situasi yang seperti itu, kan gitu ya? Jadi perlu ada peran di keluarga ya, entah itu kepala keluarga, terus ibunya, itu sama-sama menjaga ini. Jadi sama-sama fokus jangan pada masalah gitu ya, tetapi pada solusinya. Nah, begitu juga dengan dunia usaha. Saya ingat Januari 2020, biasa kami di awal tahun itu kumpulkan teman-teman wirausaha muda. Yuk kita bikin planning, bisnis plan. Tahun ini mau bagaimana? Baik. Ya, karena 2019 itu bagus ya. Kita optimis. Pokoknya peningkatan omset sekian persen, peningkatan laba sekian persen. Gimana caranya mencapai, strateginya begini-begini kita atur. Waktu itu kita sudah mendengar ada wabah ini kan. Bayangkan waktu itu Cina, di Wuhan, Cina jauh kan, kapan mau nyampe ke sini kan gitu. Jadi kita optimis, santai. Ya tiba-tiba Maret, kemudian kita mengalami hal seperti ini. Ternyata sudah di depan mata gitu. Nah dalam keadaan seperti itu, teman-teman waktu itu benar-benar sangat shock ya, shock menghadapi hal itu. Bayangkan tadinya optimis banget, tiba-tiba langsung itu turun sampai berpengaruh juga secara psikis. Sangat, 80% bayangkan itu. Dari tadinya kita optimis, tiba-tiba itu kita harus, ini kan kayak patah hati mungkin ya. Baik. Ya. Waduh, Bisa anda membayangkan. Lihat Ade. Ade banget itu. Jadi saya sampai begini, gimana caranya yang menghibur teman-teman? Yuk kita bikin video klip gitu. Jadi kita bikin happy-happy dengan lagu tertentu, kemudian mereka bawa produknya mereka untuk promosi. Jadi kita harus mencari jalan keluar gimana caranya. Jadi salah satu yang bisa kami sampaikan waktu itu adalah dulu gitu para motivator gitu sering menyampaikan di balik musibah ada berkah gitu ya. Di balik masalah ada peluang. Nah ini deh kayaknya coba deh kita cari gitu ya apa. Jadi ternyata gitu pandemi ini mengakibatkan hilangnya bisnis-bisnis seperti ini. Lalu muncul bisnis-bisnis yang lain. Nah ini yang harus kita tangkap gitu. Jadi tidak masalah kalau kita melakukan switching gitu ya. Pengalihan dari satu bisnis ke bisnis yang memang ada pasarnya sekarang. Misalnya waktu itu tiba-tiba aja kita harus belajar gimana caranya bikin hand sanitizer. Dulu nggak pernah kita lirik kan. Oh ternyata gampang loh bikinnya gitu. Akhirnya bikin hand sanitizer. Kemudian teman-teman yang di industri fashion, banyak ada sisa-sisa kain ya, lebih gitu, bukan sisa kali ya, kainnya lebih, kenapa nggak dijadikan masker? Jadi orang Bali karena kreatif, maskernya kenapa nggak dilukis gitu. Jadi ada value, oh ternyata gitu ya, kalau kita sensitif melihat peluang itu, bisa kok kita tetap bisa menjaga cash flow kita. Karena sebagai pebisnis, begitu juga dalam rumah tangga, satu-satunya yang bisa mengamankan itu kan kelancaran cash flow. Jadi duit masuk sama duit keluar dijaga sedemikian rupa, jangan sampai cash inflow lebih kecil dari cash outflow. Sebenarnya kuncinya kan itu aja. Jadi apapun sepanjang itu halal gitu ya, tidak melanggar hukum, norma, ya lakukan saja. Perkara usahanya IT terus jualan lumpia kan tidak masalah gitu. Betul. Jadi harus switching gitu. Berarti kita tidak masyarakat khususnya tidak hanya melihat dari dampak negatifnya, ternyata ada dampak positifnya juga. Ya, ada dampak positifnya. Jadi Ibu untuk menghibur diri kita supaya kita lebih optimis gitu loh. Oh ada loh. Kan banyak sekali, katakanlah dari kuliner. Ada berapa jenis kuliner yang muncul pada saat pandemi yang tadinya kita sama sekali nggak bayangkan. Misalnya kayak ada ayam guling, terus kemudian sam-sam guling yang gitu-gitu itu. Akhirnya muncul. Jadi kuliner-kuliner yang mungkin tadinya tidak dikenal orang, dan orang kan pasti membutuhkan sesuatu yang baru ya. Jadi muncul. Jadi itu mungkin dampak positif juga ya, berkah dari pandemi. Iya, kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat pandemi ini sendiri membatasi kegiatan masyarakat. Kemudian masyarakat di-push untuk ayo harus melek teknologi informasi. Kita masuk ke dunia era digitalisasi. Ini juga berpengaruhkah terhadap bagaimana usaha peningkatan pendapatan keluarga di masa pandemi ini sendiri, Ibu melihatnya? Pasti sangat berpengaruh ya. Tiba-tiba yang tadinya alergi teknologi gitu ya, mau tidak mau harus. Kalau tidak gitu tidak bisa hidup dia kan gitu. Karena segala sesuatunya itu sekarang kan dibatasi.
Nah, pembatasan-pembatasan itu akhirnya bisa diatasi dengan adanya teknologi. Dan kita sangat bersyukur bahwa digitalisasi yang tadinya mungkin implementasinya itu diperkirakan membutuhkan waktu 5 tahun gitu, tiba-tiba aja saat ini juga kita harus bisa digital marketing, e-commerce dan lain sebagainya. Jadi ini kan mempercepat proses digitalisasi. Itu kan hikmah ya buat kita ya. Coba kalau tidak begitu mungkin masih di awang-awang aja. Artinya sekarang kita langsung aja sudah biasa belanja, cukup ya dalam satu genggaman lah semuanya sekarang bisa dilakukan. Jadi bagi mereka yang ogah gitu ya, yang enggan untuk beradaptasi dengan teknologi, saya yakin akan tergilas dengan sendirinya. Kita tidak bisa lagi menolak teknologi karena kita tidak mau berubah. Ya, kita harus beradaptasi, bukan berarti kita harus menjadi tidak bijaksana karena teknologi gitu. Tetap kita adopsi, kita saring yang mana kita bisa manfaatkan untuk kepentingan kita. Gitu. Jadi harus dimanfaatkan. Jadi termasuk juga bagi mereka khususnya ibu rumah tangga yang untuk memperoleh tambahan pendapatan, menghasilkan sesuatu tetapi tidak tahu nih kemana marketingnya. Nah, ini mungkin begini. Ada satu pengalaman saya ketika melakukan pembinaan ke ibu-ibu di desa. Saya terlalu idealis mungkin ya. Gimana caranya bikin ibu-ibu ini naik kelas? Tadinya dia udah berproduksi makanan enak gitu. Oke, kita ajarkan marketing mental. Kenapa? Ibu-ibu ini udah sibuk di desa ya. Mikir produksi untuk jualan kan gitu ya. Ngayah di Banjar, terus ada kegiatan mebraya, belum ngurus anak-anak, ngurus bapaknya, kita suruh lagi, kita paksang lagi belajar marketing gitu gaya. Akhirnya mereka mengeluh bilang gini, Ibu tolong jangan lagi saya diajarkan yang begitu, suruh aja saya bikin makanan yang enak gitu aja. Kemudian saya ubah strateginya. Di pertemuan berikutnya saya ajak anak-anak wirausaha muda dari kota ya, dari Denpasar, satu bus saya ajak ke sana. Kamu lihat peluang bisnis di sana, apa yang bisa kamu ambil untuk kamu jual di sini. Jadi ibu-ibu di sana saya suruh display ininya, produk-produknya mereka. Oke, silahkan kayak bisnis matching gitu. Oke, saya mau ambil satunya, beli curah satunya, kemudian bawa ke Denpasar, dikemas-kemas masuk toko oleh-oleh. Jadi biarkan ibu-ibu ini mikir produksi aja, ayo kita carikan jalan keluar untuk pemasarannya. Jadi libatkan anak-anak muda, karena lebih melek teknologi, lebih mudah mereka belajar. Ya, jadi jangan terlalu banyak kita membebani ibu-ibu. Ya maunya kan kita supaya ibu itu super ya, udah multitasking lagi, kita tekan lagi, kasihan gitu loh. Jadi kita carikan jalan keluar yang lain. Baik, seperti kata Ibu, ini support dari keluarga sangat diperlukan, bukan ya? Dan kalaupun saat ini ibu-ibu rumah tangga yang sudah menghasilkan sesuatu, tapi bingung nih, kemana saya harus pasarkan seperti itu. Pelibatan anak-anak juga yang zaman sekarang, zaman now kata orang saat ini anak-anak lebih melek teknologi daripada mak-maknya ya Bu ya. Tapi mak-mak juga sekarang banyak yang melek teknologi ya Bu. Nah ini juga pelibatan anak-anak juga bisa apa ya, berpengaruh terhadap apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga Ibu. Iya, di rumah tangga. Jadi kita seperti tadi kami sampaikan, bahwa ibu-ibu itu sudah berusaha. Bagaimana dia, kan sekarang banyak yang mau kepingin sama masakan rumah. Masakan rumah, kembali lagi ke masakan rumah. Jadi ibu-ibu itu berusaha. Yang sudah biasanya kan ada tangannya nih, sudah buat sambal aja dia enak. Padahal hanya buat seperti itu aja. Jadi si putra-putrinya ini yang berusaha untuk memasarkan. Karena dia melek teknologi. Ini loh sambal. Apapun itu, kalau sudah sambelnya yang enak gitu, makanan itu apapun ya dari sambelnya itu sudah enak. Kadang-kadang ibu itu masakan rumah itu luar biasa, dan putra putri kita, yuk kita sama-sama bantu di masa pandemi ini supaya kita tidak terpuruk dengan situasi seperti itu, dan Bapak kehilangan pekerjaan karena situasi pariwisata masih seperti ini. Supaya di rumah tangga itu bisa kondusif, seperti apa tadi disampaikan, tidak ada emosional, jadi sama-sama saling jaga diri. Jadi berbicara pun kita harus hati-hati, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk peningkatan pendapatan keluarga bisa terwujud untuk kesejahteraan keluarga. Dan ini pun supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Tadi bagaimana
kita harus memikirkan kebutuhan, tidak berdasarkan keinginan. Baik, Itu baik. Bu Sayu tadi mengatakan ini ketika kita sudah masuk ke era digitalisasi, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Tetapi kita berbicara tentang bukan hanya manfaat saja, tetapi tantangan yang harus dihadapi ketika kita masuk ke era digitalisasi ini sendiri, Bu. Seperti apa, Bu? Oke. Mungkin bisa kita bayangkan dulu ya, ketika ada teknologi secanggih sekarang ini, memasarkan produk kita itu salah satunya adalah melalui media cetak, ya. Dan media cetak dan biaya promosi itu kan mahal, ya. Sekarang dengan adanya teknologi, selain murah, daya jangkaunya itu juga jauh lebih luas. Jadi begitu sekali klik itu sudah ke seluruh dunia kan, gitu. Kalau media cetak kan ada keterbatasannya. Artinya dengan adanya digitalisasi ini harusnya dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk yang memang sudah layak dipasarkan. Tetapi jangan juga kita lupa, karena dampak atau ekses dari digitalisasi itu demikian luas, menjangkau masyarakat yang jauh lebih luas, kita juga harus siap. Ya, begitu kita promosi, ada permintaan banyak, nyerah, nggak bisa berproduksi gitu. Jadi diukur-ukur juga. Kalau seandainya langsung menyerah karena tidak mampu, akibat keterbatasan kemampuan produksi, orang pasti udah enggan, pasti lari ke tempat lain lagi, kan gitu. Itu. Jadi itu yang mesti juga diantisipasi. Artinya ketika masuk ke dunia digital, ayo coba kita persiapkan dengan matang. Jadi kalau seandainya terjadi, oh saya akan ngambil tempat lain, oh ini jalan keluarnya. Dalam setiap usaha apapun gitu, pasti ada risikonya kan. Di semua ada risikonya. Ketika dulu konvensional ada risikonya, oh harus buka restoran, harus sewa gedung, sewa bangunan. Nah sekarang kan tidak perlu. Jadi home resto kan tidak apa-apa, di dapur rumah aja. Ya, terus kemudian jualnya secara online, tidak harus membuat restoran dengan sekian seats gitu yang butuh meja kursi, kan tidak perlu, kan tinggal di ini aja, di take away aja kan gitu. Itu kan sangat memudahkan. Jadi tidak ada alasan sekarang itu untuk tidak segera mengubah keterampilan yang dimiliki itu sebagai sebuah bisnis. Mungkin ini momentum sebenarnya ya. Kalau kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah momentum. Jadi tadinya nggak nyangka loh, sebelum pandemi saya hanya masak untuk kalangan keluarga. Ternyata setelah pandemi dia jadi pengusaha kuliner, kan? Tapi kepercayaan juga menjadi barometer nggak di sini, Bu? Gimana? Kepercayaan. Maksudnya kepercayaan terhadap apa yang dilakukan oleh seorang bisa dikatakan ibu rumah tangga tersebut, kemudian akan dinikmati oleh khalayak ramai. Mungkin dia nggak ngebayangin dulunya. Jadi kalau kita tidak coba pasarkan, mana orang tahu kan? Ya kita pancing aja. Ternyata ada permintaan loh. Begitu ada permintaan, berarti ini ada potensi untuk dikembangkan. Kadang-kadang mungkin yang bersangkutan yang punya keterampilan tidak menyadari potensinya. Nah inilah anak-anak muda ini harus melihat. Jadi ada peluang bahwa ketika berbisnis tidak harus mikirkan produksi. Biarkan orang lain produksi, saya pasarkan. Berarti kan kita bisa mendapat margin dari memasarkan. Bisa jadi sebagai buying agent justru mendapat margin yang lebih tinggi gitu. Yang produksi dapat berapa 20%, buying agentnya bisa 50% kan, karena dia pandai menjual kan gitu. Itu perlu keterampilan. Tangan ketiganya ya lebih banyak. Oke, baik, kita rehat, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana UP2K di masa pandemi ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, masih di Perempuan Bali Bicara, bagaimana usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di masa pandemi COVID-19 menjadi topik kita, dan masih bersama Ibu Made Swastini. Beliau merupakan sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Bali, dan juga ada Dr. Sayu Ketursutrisna Dewi. Beliau adalah seorang akademisi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tentunya. Ibu Sayu, saya ke Bu Sayu dulu. Bu Sayu tadi mengatakan ini
Bu Kade mengatakan, oke, ini tiba-tiba perubahan yang sangat luar biasa sekali dan membuat kaget masyarakat yang tidak disangka-sangka seperti itu. Kemudian bukan hanya sebulan, 2 bulan, tetapi ini sudah 2 tahun. 2 tahun ya, Iya. hampir 2 tahun ini sendiri. Nah, saat kepepet, seperti Bu Kade mengatakan ketika masih di zona nyaman, kita memiliki tabungan, masih ada aset, masih ada. Saat kepepet ini, bolehkah kita menggunakan tabungan atau aset yang kita miliki, Bu? Padahal kita menginginkan banget, jangan dong, jangan sampai lepas apa yang saya sudah dapatkan sebelumnya, seperti itu. Jadi sekarang kan kita kembali lagi tanyakan, kenapa Anda harus berinvestasi dalam bentuk tabungan gitu, deposito, atau dalam bentuk tanah, rumah, kendaraan, kenapa kan gitu? Tujuannya untuk apa? Jadi kan tujuannya seandainya ada sesuatu yang terjadi, kan ini menjadi penyelamat. Jadi ketika risiko itu terjadi, ada sesuatu gitu yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi risiko. Nah, misalnya tabungan tadi, kemudian ada risiko nih. Mungkin kita ingin bertahan supaya tabungan ini jangan diutak-utik dulu deh gitu. Kita coba lakukan sesuatu. Ternyata misalnya tidak berhasil karena faktor tertentu. Tentu saja ini harus keluar menjadi penyelamat ini. Ya, kalau enggak gitu siapa mau nyelamatin kan gitu aja. Masa kita mau pertahankan tabungan kita terus kita udah nggak makan-makan gitu. Padahal tabungan itu misalnya untuk keperluan yang lainnya seperti itu kah atau yang bisa ditunda? Kalau memang misalnya bukan kebutuhan yang mendesak, yang menyangkut kesehatan gitu ini misalnya. Ini kan dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan, betul. Jadi kita kan berpikir kebutuhan sekarang ya. Apakah itu kebutuhan yang mendesak atau tidak? Penting atau genting kan gitu ya. Kalau sudah penting, genting, terus mau gimana lagi? Ya harus, kalau seandainya gini, udah pinjam aja sama orang lain padahal dia punya tabungan. Orang lain mungkin juga kondisinya sama gitu loh. Jadi setidaknya kita coba menyelamatkan diri sendiri secara mandiri, kan gitu ya, tanpa mengganggu orang lain. Ya udah tabungan ini terpaksa keluarkan dulu. Kalau tabungan enggak ada, ya udah mungkin ada sepeda motor, coba cek BPKB-nya masih ada nggak gitu kan. Kalau ada ya udah sekolahin dulu kan gitu. Sekolahin dulu ya. Ya mungkin nggak tamat-tamat akhirnya. Itu kan salah satu jalan keluar ya. Jadi dalam konteks bisnis, setiap investasi yang kita lakukan harus memberi manfaat. Ketika kita berinvestasi tapi tidak memberi manfaat, berarti itu adalah keputusan yang keliru. Ya, itu. Beli apa tapi nggak bisa dipakai untuk mengatasi berbagai masalah, berarti kan sayang dong. Kita investasinya tidak menghasilkan jadinya kan, tidak bisa membuat kita tenang gitu misalnya gitu. Jadi dalam konteks bisnis gitu, investasi itu kan untuk cadangan ya. In case terjadi sesuatu itu bisa kita manfaatkan. Baik, ini bisa meminjam kepada orang lain. Nah ini kan semakin maju teknologi informasi ini sendiri, ibu-ibu khususnya di rumah tangga ini sendiri dengan lihainya memainkan gadgetnya sendiri. Sekarang kan lagi happening Bu, yang pinjol-pinjol itu sendiri. Nah, itu bisa nggak sih Bu? Sekali klik gitu ya, sekali klik sudah langsung ditransfer ke rekening gitu ya. Itu bisa nggak sih Bu kita menggunakan atau seperti itu Bu? Ya, bagaimana tentu saja ya. Triknya untuk mendapatkan pinjol yang aman dan legal? Begini, mungkin sebagian masyarakat karena sudah terdesak, tidak ada pilihan lain, mau pinjam secara konvensional di koperasi udah nggak mungkin, masih ada utang kan gitu ya. Mau pinjam di bank apalagi misalnya nggak ada jaminan, mau pinjam ke tetangga udah kemarin-kemarin juga belum balikin. Akhirnya dalam kondisi terdesak pasti akan memanfaatkan itu. Dan kita tetap harus berterima kasih pada teknologi dan pada mereka yang sudah memberikan secercah harapan gitu ya, melalui peer-to-peer lending tadi itu, pinjaman online itu kan mereka berniat membantu kan gitu. Tetapi tentu saja tidak semuanya legal kan gitu ya. Biasanya para pemain kan banyak ya, ada pemain begini, ada juga yang pemain yang biasa mancing di air keruh gitu kan ya, memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya. Nah, ketika kita mau memanfaatkan itu, boleh memang benar-benar serius membutuhkan atau sebagai sebuah media pembelajaran buat kita. Oh begini loh, misalnya kita pancing lah sedikit gitu, oh gini loh karakteristiknya, oh begini loh dampak-dampaknya dan lain sebagainya.
Nah, apapun yang terjadi ketika pertama kali dikenalkan pasti perlu proses ya, perlu waktu sampai meyakini bahwa ini adalah suatu tindakan yang benar. Jadi pinjaman online menurut saya tidak ada salahnya sepanjang kita mengikuti ketentuannya itu. Ya, begitu juga dari sisi pemberi pinjaman gitu. Jadi sepanjang dia memenuhi peraturan tidak masalah. Yang sekarang banyak terjadi itu kan begitu. Karena orang kesulitan keuangan, ini kan pasar. Orang yang sulit uang ini kan pasar buat mereka. Kenapa enggak saya buka pinjaman online? Nah, mereka sendiri juga perlu mengamankan dirinya, kan gitu. Mudah diakses, cepat cairnya, pasti risikonya tinggi, kan gitu. Jadi dalam konsep keuangan ada yang disebut high risk, high return. Jadi kalau risikonya tinggi gitu ya, hasilnya juga gede. Kalau hasilnya gede pasti risikonya tinggi. Itu yang harus disadari. Jadi sekarang mudah kita mengakses, cepat cair, risikonya apa? Ketika kita nggak kembalikan sesuai dengan waktu, mungkin kita sudah diteror gitu. Jadi itu adalah risiko yang harus pasti akan terjadi korban di awal-awal karena banyak orang yang ingin menikmati kan gitu juga. Oh gampang banget loh, syukur ada ini saya bisa teratasi gitu, tapi nggak bisa balikin, akhirnya jadi bumerang. Jadi bisnis yang secara digital pun harus diketahui resiko yang harus yang akan menimpa nantinya seperti itu, Bu. Risikonya karena dalam dunia digital ini kan aksesnya begitu luas, dalam hitungan detik kalau kita tidak layak dipercaya, mungkin seluruh dunia udah tahu gitu loh. Baik. Kita sudah di blacklist gitu kali. Ibu Sahyu, tadi Ibu mengatakan ini ternyata pandemi ini sendiri ternyata juga memberikan dampak yang positif bagi kita. Nah, ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, kita melihat ketika pandemi ini tiba-tiba menyerang kita, kreativitas muncul, kemudian Ibu melihatkah kemampuan berbisnis para orang-orang, khususnya orang Bali, perempuan Bali ini kurang, Bu? Iya, menurut saya kita lihat dari kultur ya. Iya. Orang Bali masalahnya di mana sih, Bu? Orang Bali itu cenderung orientasinya ke sosial dan budaya. Dan sebelum-sebelumnya lagi menganggap bisnis itu tabu. Di Bali Banjar dia ngomong bisnis gitu kan ya. Dia bedik-bedik bisnis, sekarang bisnisnya otaknya gitu. Ya. Ketika sisi bisnis itu tidak kita ambil, pasti akan diambil oleh orang lain kan. Ketika diambil oleh orang lain, kita tidak bisa mengatakan, oh kita diserang. Enggak. Oh kita nggak ambil. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menambahkan atmosfer yang tadinya sosial budaya, kasih bisnis touch nih. Bahwa kalau Anda ngumpul-ngumpul di Banjar, Anda menjejahitan, kalau ini dikembangkan bisa loh. Anda bisa jualan canang online, jualan Banten online gitu misalnya. Kenapa enggak Banjar ini jadi workshop Banten gitu misalnya ya. Berarti bangunan-bangunan sosial budaya itu, ayo kita manfaatkan juga untuk bisnis. Kegiatan-kegiatan sosial budaya, coba kita kasih sentuhan bisnis. Gitu. Jadi misalnya saja ada orang Megebagan gitu ya. Ibu-ibu PKK ini ngumpul, supply kuenya dari kita gitu. Kan bisa saja begitu. Dan saya ada membina sebuah Megebagan desa. sampai pagi itu nasi jinggo bisa laku juga ya, Bu ya. Jadi belinya di Banjar belinya gitu. Ya. Itu dan saya sudah mencoba di daerah di Badung Utara. Dupe sudah beli di desa, di kantor desa ada beli dupe. Kemudian pai susu, jadi saya bawa ke sana orang yang ngerti bikin pai susu. Ibu mau bikin apa? Pai susu katanya. Kenapa pai susu? Sering orang untuk Megebagan, kalau tidak ada Megebagan bisa dititip di sekolah-sekolah. Oke, ayo belajar bikin pai susu. Kemudian saya kasih bantuan oven. Akhirnya ibu-ibu PKK itu yang handle. Jadi kalau ini di desa belinya. Jadi gitu. masalahnya di mindset. Ya, menurut saya mindset itu hal yang paling utama. Kalau sudah mindsetnya berhasil kita ubah, otomatis jalan sendiri. Kalau mindsetnya belum terbentuk, berapapun dikasih bantuan, pelatihan, uang, nggak akan. Susah nggak sih, Bu, untuk mengubah mindset? Susah. Itu butuh gerakan. Nggak hanya setahun, 2 tahun, 5 tahun, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun untuk mengubah mindset. Aduh, ternyata ini sulit juga jadi seorang ibu rumah tangga ya. Untung saya nggak jadi ibu rumah tangga. Bukan ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya para ibu-ibu PKK ini sendiri untuk usaha peningkatan pendapatan keluarga di masa pandemi ini sendiri, Bu?
ibu-ibu kader PKK di seluruh Bali dimanapun berada. Jadi masa pandemi COVID-19 ini mari kita sikapi, kita jangan menyerah, mari kita berkreasi, berinovasi, apapun itu, sekecil apapun usaha kita itu akan ada manfaatnya untuk membantu keluarga di bidang ekonomi. Keuangan keluarga adalah ibu-ibu yang mengatur, jadi bendaharanya atau kasirnya itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Mari kita bersama-sama, kita dengan biaya yang kita keluarkan itu sesuai dengan kebutuhan, jadi bukan keinginan. Jadi kami harapkan UP2K PKK, usaha peningkatan pendapatan keluarga, yang di program adalah salah satu program dari kegiatan PKK, akan kedepannya akan bisa mensejahterakan keluarga-keluarga di Provinsi Bali, yaitu yang kader-kader PKK-nya yang sudah menerapkan kreativitas dan inovasi di masa pandemi COVID ini. Jadi kami harapkan sekali lagi, mari kita sama-sama bahu-membahu tidak saja di keluarga, mungkin keluarga-keluarga tetangga sebelah juga akan mengimbas seperti itu, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama yaitu terwujudnya keluarga yang sejahtera. Baik, Bu Kade dan Bu Sayu, yang pastinya ini dengan UP2K atau usaha peningkatan pendapatan keluarga, ini harapannya adalah meningkatnya kondisi ekonomi keluarga. Mereka akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan keterampilan tentunya ya, melalui peningkatan pemberdayaan keluarga dalam bidang usaha ekonomi kreatif tentunya. Sekali lagi terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sugeng Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Ibu sukses. Yang ngerau sang jagat emangkin sambil rasa yang piko betul sambilan taler ngerasa yang pakai wahe ulang mata gumite neng rana yang piko bate mangkin ngireng ngapti yang mang degelis megingse.